Hai, saya Komet, dan dalam tutorial make.com singkat untuk pemula ini, saya akan mengajarkan dasar-dasar cara membangun automasi yang kuat dengan Make. Mari kita bangun automasi nyata untuk menunjukkan cara kerja Make. Di akhir video, Anda akan siap mengotomatisasi tugas sendiri. Gunakan tautan di layar atau deskripsi untuk daftar akun make.com gratis. Daftar via Google, Apple, Facebook, GitHub, atau email. Setelah mendaftar, Anda mungkin akan diminta untuk menambahkan nama, hosting, wilayah, dan negara Anda. Pilih wilayah dan negara yang paling dekat dengan Anda. Kemudian klik daftar gratis. Setelah mendaftar, Anda akan melihat alur orientasi selamat datang. Isi survei dan klik kirim. Setelah selesai, Anda akan diarahkan ke dashboard Make. Sekarang akun Anda sudah siap, mari kita buat otomatisasi pertama Anda yang disebut skenario. Inilah masalah yang akan kita selesaikan hari ini menggunakan contoh web design Joe. Saat orang mengisi formulir kontak, Joe melakukan rutinitas yang sama, salin data ke spreadsheet, riset web, balas pesan, jadwal temu, dan persiapan telepon. Bayangkan semua otomatis, kurang dari semenit, tanpa perlu melakukan apapun. Itulah yang akan kita buat hari ini. Otomatisasi ini menangani riset website, penjadwalan, dan balasan personal agar Joe bisa fokus pada hal terpenting. Klik tombol di bagian atas dashboard. Saat pertama kali Anda membuka workspace skenario, Anda mungkin akan melihat pop-up yang menawarkan untuk membangun dari awal, menggunakan template, atau mengikuti tour. Kita akan membangun dari awal, jadi klik opsi itu atau tutup dialognya. Klik tombol plus ungu besar di tengah. Ini akan membuka daftar aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk memicu otomatisasi Anda. Ada ratusan pilihan. Hari ini, kita ingin otomatisasi kita berjalan ketika seseorang mengirimkan formulir kontak. Kita akan menggunakan Tally sebagai pembuat formulir web karena gratis, mudah digunakan, dan terintegrasi dengan baik dengan Make. Di pencarian aplikasi, ketik Tally. Pilih Watch New Response sebagai pemicunya. Ini bersifat instant read, jadi begitu seseorang mengirimkan formulir, otomatisasi Anda akan langsung berjalan. Pilih opsi itu, dan Tally akan memuatnya sebagai pemicu Anda. Akan muncul pop-up untuk membuat webhook. Webhook adalah cara bagi satu aplikasi untuk langsung memberitahu aplikasi lain ketika sesuatu terjadi. Dalam kasus ini, ketika seseorang mengirimkan formulir, webhook akan mengirimkan informasi itu ke Make, memicu otomatisasi Anda. Pertama, kita membutuhkan formulir web. Gunakan tautan di layar atau di deskripsi untuk mendaftar ke Tally. Setelah mendaftar, Anda akan diarahkan ke dashboard penghitungan. Klik formulir baru. Beri nama yang deskriptif, misalnya formulir kontak. Klik gunakan template dan pilih template formulir kontak karya Mary Martens. Di jendela yang muncul, klik gunakan template ini. Untuk menambahkan lebih banyak kolom, arahkan kursor ke dekat kolom yang sudah ada dan klik tombol plus untuk menyisipkan blok. Misalnya, tambahkan kolom tanggal untuk hari pertemuan yang diinginkan, kolom waktu untuk waktu pertemuan, dan kolom tautan untuk sebuah situs web. Untuk text placeholder, masukkan situs web atau profil media sosial. Ini membantu personalisasi respons AI. Sesuaikan halaman terima kasih atau gaya formulir. Klik publikasikan untuk pratinjau formulir. Klik salin, buka tab baru, dan tempel tautannya. Dan di sini Anda dapat melihat formulir web langsungnya. Sekarang mari kita hubungkan formulir tersebut ke Make. Di Make, untuk pemicu penghitungan, klik buat webhook. Beri nama, lalu klik buat koneksi. Pilih Tally OAuth, lalu klik simpan. Berikan otorisasi untuk terhubung dengan Tally. Sekarang, pilih formulir kontak Anda di bawah ID formulir dan klik simpan. Sekarang kita membutuhkan beberapa data uji. Buka formulir penghitungan langsung Anda dan isi dengan beberapa contoh data. Sebelum mengirimkan di Make, klik tombol Run Once berwarna ungu di kiri bawah. Saat ikon berputar muncul, kembali ke formulir Tally Anda dan klik kirim. Anda akan melihat pop-up di Make dengan data formulir dan tanda centang hijau yang menunjukkan prosesnya berhasil. Sekarang, mari kita simpan data ini di Google Sheets. Buka Sheets google.com dan buat spreadsheet kosong. Beri nama, misalnya pengiriman formulir kontak. Tambahkan judul untuk setiap kolom.
Nama depan, nama belakang, nomor telepon, email, pesan, tanggal pilihan, waktu pilihan, situs web, media sosial, ID acara, dan telusuri AI. ID tugas. Dimake, tutup panel output operasi. Di sisi kanan pemicu penghitungan, klik tombol plus untuk menambahkan modul lain. Pilih Google Sheets, lalu tambahkan baris. Hubungkan akun Google Anda jika diminta. Pilih spreadsheet dan nama sheet Anda. Opsi Leave Table Contains Headers diatur ke Yes. Petakan setiap kolom dari formulir penghitungan ke kolom yang tepat di Google Sheets. Sebagai contoh, seret nama depan dari panel di sebelah kanan ke kolom nama depan di sebelah kiri. Lakukan ini untuk semua kolom. Untuk identifikasi yang jelas, tambahkan ID acara tally untuk kolom ID acara Anda. Kemudian klik Simpan. Untuk menguji, klik menu tarik turun di sebelah Jalankan sekali. Kemudian pilih Eksekusi terakhir dan klik Jalankan sekali. Anda seharusnya melihat tanda centang hijau untuk Tally dan Google Sheets. Sekarang di Google Sheets, data formulir seharusnya muncul di kolom yang benar. Selanjutnya, mari kita tambahkan logika dan filter. Terkadang URL situs web mungkin tidak diformat dengan benar saat orang mengisinya di formulir kontak. Kita akan mengatur otomatisasi untuk memeriksa apakah URL sudah menyertakan HTTP atau HTTPS. Di Make, di sebelah kanan modul Google Sheets, klik tombol plus, lalu Flow Control, dan pilih Router. Router memungkinkan Anda membagi otomatisasi menjadi beberapa jalur. Atur jalur pertama dengan filter. Klik ikon kunci Inggris, lalu atur filter. Beri label URL yang diformat dengan benar. Untuk kondisi tersebut, pilih kolom situs web, atur operator menjadi berisi, tidak peka huruf besar, kecil, dan ketik HTTP/TI. Tambahkan aturan OR untuk HTTPS key. Garis miring. Operator ini juga harus diatur agar tidak peka terhadap huruf besar kecil. Kemudian klik Simpan. Untuk jalur kedua, atur filter berlabel URL, tidak diformat dengan benar dan tetapkan sebagai rute cadangan. Klik Simpan dan simpan otomatisasi Anda. Sekarang, mari kita siapkan alat web scraping untuk mengambil informasi dari situs web yang diberikan dalam formulir kontak. Kita akan menggunakan alat yang disebut Browse AI. Daftar akun Browse.ai gratis menggunakan tautan yang ada di layar atau di deskripsi di bawah ini. Setelah proses onboarding, Anda akan diarahkan ke halaman Buat Robot Baru. Daripada membangun dari awal, kunjungi Browse.ai, ketik Pre-built-robots, dan cari HTML. Pilih robot bernama Ekstrak Kode HTML dan ambil tangkapan layar dari halaman web manapun, lalu klik Siapkan sekarang. Masukkan URL dengan format yang benar untuk pengujian. Situs web manapun bisa digunakan. Kemudian klik langkah selanjutnya dan selesai. Browse AI akan menjalankan pengujian dan menampilkan hasilnya kepada Anda. Kembali ke Make. Untuk jalur URL yang tidak diformat dengan benar, tambahkan Browse AI, jalankan modul tugas. Buat koneksi ke akun Browse AI Anda. Untuk robot, alihkan peta ke mati. Kemudian pilih robot Anda dari menu tarik turun. Untuk URL halaman web, pilih situs web atau tautan media sosial dari kolom input. Klik Simpan. Mari kita uji otomatisasinya. Klik menu tarik turun di samping Jalankan sekali, pilih eksekusi yang paling baru dan berhasil, lalu klik Jalankan sekali. Jika URL Anda diformat seperti ini milik saya, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kesalahan di sini, dan itu memang disengaja. Klik ikon merah untuk melihat log. Kesalahannya mengatakan URL tidak valid. Browse.ai tidak akan menerima input kecuali URL-nya diformat dengan benar dengan HTTP atau HTTPS di awalnya. Inilah alasan kita menyiapkan filter dan beberapa jalur. Untuk memperbaikinya, buka modul Browse.ai dan klik pada kolom URL halaman web. Pindahkan kursor Anda ke sebelah kiri variabel situs web atau tautan media sosial dan ketik http:// sebelumnya. Sekarang, jika ada URL yang masuk tanpa awalan tersebut, otomatisasi kita akan menambahkannya secara otomatis. Klik simpan dan jalankan tes lagi.
Kali ini seharusnya berhasil dan Browse AI akan menghasilkan output bundle. Tugas Browse AI bisa memakan waktu 1 menit untuk selesai, jadi kita perlu mencatat beberapa informasi untuk menghubungkan skenario ini dengan skenario berikutnya. Di sebelah kanan Browse AI, tambahkan modul Google Sheets Update Arrow. Pilih spreadsheet dan sheet Anda. Untuk nomor baris, pilih nomor baris dari input Google Sheets. Di bawah kolom Browse AI Task ID Anda, pilih Task ID dari input Browse AI. Klik simpan. Sekarang, mari kita atur jalur URL yang sudah diformat dengan benar. Klik modul kosong di jalur tersebut dan tambahkan Browse AI jalankan task seperti sebelumnya. Kali ini, untuk URL halaman web, cukup pilih tautan website atau media sosialnya. Anda tidak perlu menambahkan awalan HTTP karena jalur ini hanya berjalan ketika URL sudah diformat dengan benar. Untuk menghemat waktu, salin modul Google Sheets dari jalur yang lain. Tahan tombol Shift di keyboard Anda dan klik modul tersebut. Lalu tekan Command C di Mac atau Ctrl C di Windows. Klik di area kosong dan tempelkan dengan Command V atau Ctrl V. Seret modul tersebut ke samping modul Browse AI untuk menghubungkannya. Buka modul tersebut, gulir ke bidang Task ID, hapus referensi lama, dan pilih Task ID dari modul Browse AI di jalur ini. Klik simpan. Gunakan ikon tongkat ajaib di bagian bawah untuk merapikan semuanya secara otomatis. Lalu, simpan otomatisasi Anda. Sekarang, mari kita atur skenario lain untuk menangani tugas Browse AI yang telah selesai. Di Mac, buka tab baru, pergi ke Scenarios, dan klik Create Scenario. Cari Browse AI, dan pilih Watch Task Execution Finished. Buat webhook, pilih robot Anda, pilih tugas selesai dengan sukses, dan klik Simpan. Untuk mendapatkan data uji, jalankan skenario pertama yang telah kami buat untuk memulai tugas AI penelusuran. Kemudian jalankan skenario baru untuk menangkap tugas yang telah selesai. Dalam skenario baru ini, setelah Anda mendapatkan data AI penelusuran, tambahkan modul baris pencarian Google Sheets. Pilih spreadsheet dan sheet Anda. Untuk filter, klik menu tarik turun pertama dan pilih kolom ID tugas AI jelajahi Anda. Biarkan operator tetap pada tanda sama dengan. Klik pada kolom nilai di bawahnya dan pilih Task ID dari input Browse AI. Klik simpan dan uji dengan menjalankan menggunakan data skenario sebelumnya. Anda seharusnya melihat semua informasi dari baris yang cocok muncul di output bundle Google Sheets. Sekarang, mari kita tambahkan agen AI. Agen AI pada dasarnya adalah LLM yang memiliki akses ke berbagai alat. Sistem ini dapat memproses suatu tugas dan memutuskan kapan harus memeriksa kalender Anda, membuat acara, atau mengirim email, bukan hanya menghasilkan teks. Di Make, setelah modul Google Sheets, klik tombol plus dan cari agen. Pilih jalankan agen. Klik buat agen AI, lalu buat koneksi, dan klik simpan. Sebutkan nama agen Anda, pilih model, saya sarankan yang lebih besar, dan masukkan perintah sistem. Perintah sistem adalah serangkaian instruksi atau pedoman yang Anda berikan kepada model AI untuk mendefinisikan peran, perilaku, dan tujuannya sebelum model tersebut merespons masukan pengguna. Untuk membantu Anda memulai, saya telah membuat template perintah sistem yang dapat Anda gunakan untuk otomatisasi ini. Gunakan tautan di deskripsi di bawah ini, dan silakan sesuaikan sesuai kebutuhan. Di bagian pesan, tambahkan semua kolom yang relevan dari spreadsheet Anda dan juga HTML dari Browse AI. Kemudian klik simpan. Untuk memberikan akses ke berbagai alat kepada agen Anda, buka pengaturan agen dan masuk ke bagian alat. Klik tambah alat dan pilih modul. Untuk Google Calendar, pilih alat buat modul. Cari Google Calendar dan tambahkan informasi kesibukan /gratis. Kemudian hubungkan akun Google Anda jika diminta. Saat mengkonfigurasi, untuk mendapatkan informasi ketersediaan free/, atur rentang waktu agar agen AI dapat mengambil keputusan.
Lalu di bagian kalender, matikan pemetaan dan pilih kalender Anda dari menu tarik turun. Selanjutnya, tambahkan modul alat lain untuk Google Calendar dan pilih buat acara. Atur kolom buat acara menjadi rinci, ID kalender ke kalender Anda, nama acara biarkan agen AI yang menentukan, dan aktifkan konferensi video Google Meet jika diinginkan. Untuk peserta, pilih biarkan agen AI yang menentukan. Atur acara sepanjang hari ke tidak, dan untuk tanggal mulai dan berakhir, sekali lagi pilih biarkan agen AI yang menentukan. Untuk durasi, masukkan 00.30 agar rapat berdurasi 30 menit secara default. Di pengaturan lanjutan, atur deskripsi agar agen AI yang menentukan. Untuk menambahkan Gmail, klik tambah alat lagi dan pilih modul, lalu pilih Gmail. Kemudian kirim email. Hubungkan akun Google Anda, dan untuk 2 kolom subjek dan konten, atur masing-masing agar agen AI yang menentukan. Ubah tipe isi menjadi HTML mentah agar AI dapat memformat email sesuai kebutuhan. Setelah semua alat dikonfigurasi, klik tambah untuk menyimpan setiap alat. Pada tahap ini, Anda memerlukan paket berbayar Make.com untuk melanjutkan. Paket gratis membatasi Anda hanya pada 2 skenario aktif, dan otomatisasi kita membutuhkan kedua skenario berjalan ditambah kemampuan agen AI. Paket mulai dari hanya $9 per bulan. Untuk meningkatkan paket, kunjungi bagian langganan di dashboard Anda. Pilih paket, lakukan pembayaran, lalu kembali untuk menyelesaikan penambahan modul Anda. Simpan agen dan skenario Anda. Buka kalender dan email Anda di tab baru. Di Make, jalankan pengujian dengan data terbaru. Jika berhasil, Anda akan melihat acara baru di kalender Anda dan email yang dipersonalisasi di kotak masuk Anda. Sekarang, setelah semuanya siap, mari kita uji semuanya dari awal hingga akhir. Aktifkan kedua skenario di Make. Kirim formulir kontak, dalam semenit muncul acara kalender baru dan email personal untuk kontak itu. Nah, jika otomatisasi Anda tidak berjalan dengan sukses, Anda akan mendapatkan pemberitahuan kesalahan. Klik untuk melihat detail selengkapnya. Periksa riwayat dan log. Mereka seharusnya memberitahu Anda apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian perbarui otomatisasi Anda sesuai kebutuhan. Sekarang setelah Anda tahu cara membangun otomatisasi lengkap dari awal, mari kita permudah lagi untuk proyek Anda berikutnya. Make.com memiliki perpustakaan besar berisi template siap pakai. Dari dashboard Anda, klik template di menu. Anda akan melihat daftar otomatisasi yang dapat Anda gunakan segera atau mencari aplikasi berdasarkan nama. Untuk menggunakan template, klik template tersebut, mulai pengaturan terpandu, dan ikuti instruksinya. Anda baru saja belajar cara mengotomatiskan tugas, menambahkan AI dan logika, memecahkan masalah, serta menghubungkan semua aplikasi favorit Anda. Sekarang Anda sudah memiliki dasar untuk mengotomatiskan apapun dengan Make.com. Jika Anda belum melakukannya, daftar akun Make.com gratis Anda melalui tautan di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton.